Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RW Diastomo dengan saya Rifki. Halo teman-teman sekalian dan para pemirsa sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini Rifki akan sharing ya, sesuai judul, kenapa saat sepeda tidak digunakan kita harus memindahkan rantai itu ke posisi terkecil. Nah, itu ada alasannya sebenarnya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini posisi sepeda sedang tidak digunakan alias lagi tidak bersepeda. Nah, kenapa saya menganjurkan ketika sedang tidak dipakai, yang di belakang ini pindahin ke posisi gear terkecil, yang di depan pindahin ke gear yang kecil juga yang di sana. Nah, ini yang depan kita pindahin ke bawah, yang belakang kita pindahin ke bawah juga. Nah, sebenarnya ada alasannya teman-teman, kenapa saya menganjurkan harus menerapkan hal ini ketika sepeda lama tidak digunakan. Karena dengan posisi relax ini memberi kerja per pada FD dan RD itu jadi lebih relax teman-teman. Jadi FD kita ini bisa awet teman-teman. Kalau teman-teman bisa perhatiin, FD itu ketika ditarik ke sini ada per yang nahan teman-teman. Nah, di sini nih, di dalamnya ada pernya. Nah, itu kenapa saya menganjurkan ketika sedang tidak dipakai, posisi rantai itu harus seperti ini. Karena kalau posisi tarik gini, pernya itu jadi tegang. Jadi, kalau posisi relax gini, jadi ini ditopang sama baut L, teman-teman. Jadi, si posisi per itu juga lebih relax. Jadi, FD itu insya Allah awet, teman-teman, kalau dengan posisi seperti ini. Sepeda tidak digunakan lama ya. Misalkan diparkir gitu. Posisikan seperti ini. Karena tidak hanya memberi keawetan pada per, teman-teman juga memberi keawetan pada kabel shifter teman-teman. Nah, ini kabel shifter kalau ditarik, ini kalau posisi tarik kayak gini, ini kan kabel inner shifter ya, kawat ya. Ini jadi tegang teman-teman. Nah, ini ya lama-lama bisa merubah shiftingnya, itu bisa kacau teman-teman kalau terlalu lama ketarik kayak gitu. Terus yang ketiga, teman-teman bisa membuat awet shifter atau drifter teman-teman. Jadi ketika rantai di posisi terbesar seperti ini, nah ini di dalam drifter ini atau shifter itu ada pelatuk yang menahan teman-teman, ada per dan pelatuk yang menahan. Jadi kalau teman-teman memindahkan ke posisi terkecil seperti ini, nah ini tidak memberi beban pada si per sama pelatuk yang ada di dalam drifter teman-teman. Jadi dengan teman-teman melakukan hal sederhana itu, drifter dan shifter itu bisa awet teman-teman. Sebenarnya sepele teman-teman, tapi ini bisa membuat awet si drifter dan shifter. Kalau posisi tegang seperti ini, jadi dia nahan. Si kabel shifter itu ada kayak gini nih, masuk ke pelatuk sama per yang di dalam. Nah, itu si per sama pelatuk itu nahan teman-teman kalau posisi tegang. Nah, ini bisa membuat tidak awet drifter atau shifter. Tapi dengan melakukan hal sederhana itu, teman-teman bisa membuat awet shifter, per FD, per RD, dan kabel shifter teman-teman. Jadi nggak cepat rusak. Hal ini pun berlaku pada RD ya, yang bagian belakang. Kalau kita posisikan pas kayak gini, nah ini si shifter dan RD ini jadi posisinya tegang teman-teman, narik. Nah, ini kalau kelamaan kayak gini, nanti lama-lama per yang di sini ngerenggang teman-teman. Kalau misalkan kita lagi nggak pakai sepeda lama gitu, jogrok di garasi gitu, sebaiknya diposisikan ke terkecil teman-teman, karena membuat per jadi tegang, ketarik. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, nah itu ada per ya. Nah, ini per ini ketarik ketika posisi sprocket makin besar tuh makin tegang si pernya. Jadi posisi ini saya tidak anjurkan jika teman-teman meninggalkan sepeda terlalu lama, misalkan sepeda nggak dipakai, posisikan ke posisi terkecil, jadi si per ini nggak tegang teman-teman seperti ini. Jadi membuat per awet, komponen RD awet, shifter awet, kabelnya. Lalu per yang ada di dalam, per dan pelatuk yang ada di dalam drifter ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah sharing saya sedikit mengenai apa yang harus kita lakukan ketika sepeda tidak dipakai lama. Saya anjurkan seperti itu teman-teman. Jadi dipindah ke posisi terkecil ya. Jadi RD-nya relax, per FD relax, kabel shifter, inner shifter juga relax, nggak tegang. Terus si drifter juga jadi awet persnya dan pelatuknya, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya intinya itu. Ini boleh dilakukan, boleh tidak, tapi ini hal kecil, tapi menurut saya sangat memberi dampak untuk keawetan komponen sepeda kita.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jika ada komentar bisa tulis saja di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.